Jika permasalahan kendaraan Anda masih berlanjut, hubungi bengkel UOM yang terdekat di kota Anda. Caranya, silakan masuk di situs UOM, ketik bengkel UOM, lalu sesuaikan kota Anda. Atau tidak, bisa mencari per area, misalnya Surabaya, ya, atau Jawa Timur, atau mana bisa klik di sini, searching bengkel UOM. Ya. Surabaya, Jawa Timur, Papua. Kami menuntaskan segala permasalahan kendaraan Anda secara profesional. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel UOM Montir Pro Academy, mengkaji dan berbagi pengetahuan. Remeh bagi yang sudah mengerti, semoga bermanfaat bagi kita yang sedang belajar. Pada tema konten kali ini, saya mengangkat perihal troubleshooting dan kalibrasi electric power steering atau yang dikenal dengan EPS. Dalam pembahasan ini, saya ingin mengangkat apa sih yang dimaksud dengan troubleshooting? Apa sih troubleshooting itu? Ya, banyak anggapan-anggapan kita sebagai mekanik. Troubleshooting itu adalah mobil yang bermasalah atau permasalahan pada mobil atau kerusakan pada mobil. Itu pengertian-pengertian yang kita tangkap di lapangan. Padahal bukan seperti itu pengertian troubleshooting. Pengertian troubleshooting itu saya anggap begini. Manakah yang troubleshooting? Mobilnya kah atau kita yang troubleshooting? Akhirnya kita cari jawaban nih. Kita cari jawaban dengan suatu makna. Makna dari troubleshooting. Apa sih troubleshooting itu? Dalam segi bahasa atau dalam tatanan bahasa Indonesia atau juga bisa dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, troubleshooting artinya pemecahan masalah. Jadi bukan sedang terjadi masalah troubleshooting itu, tapi pemecahan masalah. Berarti kita yang bermasalah. Nah, kan logika. Kalau kita nggak bisa menghadapi suatu kasus dalam kendaraan, pasti akan dikatakan troubleshooting. Kalau kita nggak bisa menangani, udah ganti itu, ganti ini, pasti dikatakan troubleshooting. Padahal troubleshootingnya itu ada di kita, gitu. Karena dalam segi bahasa pemecahan masalah. Itulah pengertian troubleshooting. Mengapa kita selalu dihadapkan dengan troubleshooting? Karena pemecahan dalam diri kita tidak kita kenai di situ. Oke ya. Nah, sekarang apa sih definisi troubleshooting? Para ahli mengatakan troubleshooting itu yaitu pendekatan sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Troubleshooting ialah pendekatan secara sistematis untuk menuntaskan masalah. Sistematisnya apa sih sistematis itu? Sistematis itu adalah diuraikan, dicari tahu sistemnya, cara kerjanya, teorinya seperti apa. Itu banyak kan terjadinya troubleshooting karena kita belum memahami cara kerja tersebut. Akhirnya kita katakan ini troubleshooting susah. Padahal kalau kita bisa
mobil rusak nih, kita bisa, nggak disebut troubleshooting kok. Ketika kita tidak bisa, baru disebut troubleshooting. Nah, banyak yang terjadi ketika troubleshooting terjadi, orang mengatakan troubleshooting terjadi, lalu bertanya lah ya, bertanya ingin mendapatkan suatu jawaban. Misalnya, ini rusak, ya udah ganti sensornya. Ya, mungkin secara kebetulan ketemulah penyakitnya, tapi secara ilmu kita nggak dapet apa tuh teorinya. Akhirnya pada kasus yang sama, ya, kita akan dihadapkan troubleshooting kembali. Nah, perlu diingat, dengan DTC yang sama, gejala yang sama, belum tentu penuntasannya sama. Karena DTC itu adalah menyangkut area. Jadi kalau kita dulu pernah belajar tentang DTC angka 1, 2, 3, apa itu makna, itu mengangkat area. Jadi nggak tentu rusaknya ini pasti sensornya, nggak tentu juga. Nah, kalau kita nggak paham di situ, maka akan terjadi troubleshooting. Maka dalam segi bahasa adalah troubleshooting, pendekatan suatu sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Berarti masalahnya ada di mana nih? Ada di mobilnya, apa ada di kita? Berarti ada di kita yang troubleshooting. Gitu. Itulah penjelasan singkat dari saya, dan akan saya tambahi dengan mencontohkan troubleshooting. Misalnya troubleshooting. Oke, kita lanjut. Troubleshooting sistematis. Maksudnya dalam segi bahasa adalah memecahkan suatu masalah, diuraikan, dicari teorinya agar kita terhindar dari malpraktek atau coba-coba. Nah, kita cari nih referensinya. Misalnya referensinya kita masuk ke suatu situs ya. Suatu situs misalnya kita cari. Oke, kita masuk ke suatu situs. Nah, di sini saya masuk ke situsnya, cari DTC nih. Wah, ini DTC-nya. Nah, cari PDF-nya. Ketika kita sudah mendapatkan PDF-nya, kita masukkan ke dalam laptop, kita unduh ya. Lalu kita masukkan ke Google Drive. Nah, kita masukkan ke Google Drive, lalu kita masuk ke Google Drive-nya ya. Kita cari Google Drive. Oke, nah di sini nanti akan terjadi masalah lagi nih, seperti saya lah yang masih kurang fasih ya bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Nah, tidak perlu khawatir saudara-saudara, zaman sudah canggih, kita sebetulnya dimudahkan. Yang penting mau belajar, jangan gaptek, gagap teknologi. Pengertian orang yang gagap teknologi adalah orang yang tidak peduli pada zaman. Itu sebetulnya kalau kita peduli pada zaman, kita mau belajar kok teknologi zaman sekarang gitu, informasi zaman sekarang gitu. Nah, ini kan bahasa Inggris nih ya. Lalu kita terjemahkan. Caranya kita masukkan ke Google Dokumen. Kita masuk ke Google Dokumen, kita cari Google Dokumen. Oke, ketemu. Cari Google Dokumen nih. Kan udah ketemu nih, lalu kita mau terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, di sini kita cari alat. Masih loading ya, agak lemot nih jaringannya. Nah, kita masuk ke alat, lalu di sini kita cari terjemahkan. Tunggu, nah. Loading. Nah, ini nanti ada pilihan bahasa ya, kita pilih bahasa. Nah, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah diterjemahkan begini, berarti kan kita tahu pengertiannya apa, langkah-langkah cara menghadapi troubleshootingnya seperti apa.
taruhlah kita sudah dapat nih ya, sudah dapat troubleshootingnya, langkahnya, lalu kita disuruh untuk perintah kalibrasi misalnya. Oke, sekarang kita akan kalibrasi. Kebetulan saya sudah bawa laptopnya, kita kalibrasi. Saya pindahkan dulu nih di sini. Kalibrasi. Ini adalah kalibrasi ya untuk power steering. Nah, awal pertama kita masuk ke sistem section ya. Kita masuk ini. Kalau cepat sampai di sini kita masuk ke sistem ya, kita masuk sistem lalu kita cari data stream nih, kita cari data streamnya ya, cari data stream atau retro kode dulu boleh. Nah, ini kan kita udah tahu nih masalahnya 1826 tadi kita udah dapat rumusnya. Nah, rumusnya harus tahapnya begini kita tahu. Nah, lanjut. Nah, kita masuk ke data stream. Nanti kita pilih lah itu apa bagian-bagian daripada power steering. Kita masuk. Cari, oke. Nah, kita cari ini dua ini ya, lalu masuk. Nah, cara kalibrasi seperti ini ya, setir ini kita belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, lalu kita posisikan lurus. Kita posisikan lurus ya, kita posisikan lurus. Dan lurus. Oke. Nah, di sini kita masuk ke special function ya, masuk ke special function, kita lanjut. Nah, lalu di sini kita pilih kalibrasi. Kalibrasi. Oke. Selesai kalibrasinya, lalu kita kembali, kalibrasi selesai ya. Lalu kita kembali mengecek apakah masih terjadi, apakah masih menyimpan DTC. Biasanya kalau kita sudah kalibrasi, DTC-nya itu hilang secara sendiri, nggak perlu di clear ya, nggak perlu di clear lagi. Kalau kita udah kalibrasi itu akan hilang DTC-nya. Kita cek, hilang. Oke. Demikianlah tutorial ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.